Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وبعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Mujahidin dan para pendengar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dihormati oleh Allah. Marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan tentang membangkangan keingkaran kaum musyrikin dan sunnatullah terhadap para hamba, yaitu surat Al-An'am pada ayat 124 sampai dengan ayat 126. Ma'asyiral muslimin, ayat 124 terjemahan kalimat-kalimatnya sudah kita bahas. Tinggal penjelasan ringkas contoh-contoh yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memahami makna kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran, surat Al-An'am, yaitu surat nomor 6 ayat 24, 25, 27 sampai dengan ayat 125 dan ayat 126. Ma'asyiral muslimin, mari kita tilawat dulu dalam rangka zikrullah untuk mengharapkan ridho dan pahala dari sisinya. Kita baca dulu ayat 125, kita ulangi tilawatnya dan kita teruskan sampai pada ayat 126. Wa idza ja'atuhum ayatun, diakhiri dengan wa hadza siratul rabbika mustaqima. Ma'asyiral muslimin, mari kita baca dan kita ikuti dalam rangka simak, kita mengikuti bacaan itu dalam hati kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah. Sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam
أن يضله يجعله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memberi pahala tilawat kita dan simak kita yang akan kita pahami makna-maknanya. Ayat 124 yang lalu sudah kami terjemahkan tiap-tiap kalimat, namun kita ulangi, yaitu terjemahan ringkasnya, terjemahan bebasnya pada halaman 165 surat Al-An'am dalam catatan ini, Pak. Ayat 124 kita baca dulu terjemahannya yang hitam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah, Pak, halaman 165 bagian bawah. Dan apabila datang kepada mereka suatu ayat, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya itu. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah. Orang-orang yang berdosa, nah ini diterjemahkan menurut bahasa Indonesia, Pak. Alladzina ajramu sayusibu. Nah ini orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa sagharun. Sayusibu sagharun. Saghar itu dari kalimat sighar, Pak. Saghir. Di sini artinya kehinaan. Orang itu kalau dikecilkan orang, itu kan berarti tidak mulia, Pak. Tapi kalau orang itu dianggap besar, maka orang itu berjasa. Tapi kalau orang-orang itu dihina, dipandang kecil, walaupun besarnya saking kong, dianggap kecil itu namanya saghar. Indallah, di sisi Allah, wa azabun syadid, dan yang akan menimpa mereka yaitu azab syadid, siksa yang sangat keras. Nah itu Allah adil itu. Karena apa? Mereka membangkang, mereka ingkar. Bima kanu yamkurun, dengan apa yang mereka pernah dengan apa yang pernah kamu sekalian rekayasa pada waktu zaman Nabi menyampaikan wahyu itu. Bima kanu yamkurun, dengan apa yang disebabkan mereka dulu pernah membuat tipu daya. Di sini nanti kita baca sebagian tafsir ayat, yaitu ayat lain yang menerangkan seperti ini. Siapa dulu itu yang menganggap Nabi Muhammad itu kecil, remeh? Nah, pandangan mereka Muhammad dianggap kecil itu karena apa? Tidak kaya, tidak punya jabatan,
Sedangkan mereka orang-orang musyrik waktu itu kaya-kaya dan punya kekuasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul, tidak diutus sebagai raja, tidak diutus sebagai orang kaya. Nih. Nah sekarang mari kita pahami makna ayat 125. Faman yuridillahu, ini kalau dibaca bisa-bisa, faman yurid Allahu, faman yurid, faman itu kedua-duanya kalimat huruf Pak, artinya maka barang siapa, yurid menghendaki Allahu, Allah itu, ini huruf syarat Pak. Apabila Allah menghendaki, dikehendaki apa? Ayyahdiyahu, bahwasanya akan memberikan petunjuknya. Yashrah, nah ini jawabnya. Asalnya yashrahu, syaraha yashrahu itu artinya lapang Pak. Yashrah, dia melapangkan sadrahu, padanya lil Islam, untuk mengikuti syariat Islam, mulai dari keimanannya, amalnya, dan akhlaknya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki agar ia menunjukinya, yashrah, maka ia melapangkan apanya yang dilapangkan? Sadrahu, dadanya. Maksudnya dada ini apa yang ada di dalam dada Pak, yaitu hati tujuannya, yaitu melapangkan hatinya lil Islam, untuk masuk ke dalam aturan-aturan Islam yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul, dan oleh Rasul disampaikan kepada umatnya. Sebaliknya, waman yurid ayyudillahu, waman, dan barang siapa yurid, ia kehendaki, ayyudillahu, untuk dia menyesatkannya. Yudillu itu fa'ilnya Allah, maf'ulnya adalah hu, dhamir, yaitu orang yang menipu itu. Yaj'al, jawabnya, ia akan menjadikan sadrahu, hatinya, dadanya, yaitu dayyikon, sempit. Di sini diartikan sesak. Kalau mendengarkan keterangan-keterangan tentang syariat Islam, apa yang disampaikan Nabi, dada mereka itu kempal, kembung kempis kita, sesak. Haroja, kesukaran, karena kesukaran. Ia sukar menerima petunjuk itu. Karena apa? Dadanya sempit, hatinya sempit. Contohnya, dada sempit itu ka'annama, seolah-olah, seakan-akan, yas'adu, ia mendaki, naik, meninggalkan bumi ke atas, fis sama, sampai di ketinggian langit. Jadi orang yang ada di permukaan bumi ini, kalau meninggalkan bumi, naik ke atas, melampaui atmosfer, istilah ilmu fisika. Selama di bawah atmosfer masih kena pengaruh bumi, kena udara bumi, bisa bernafas. Tetapi kalau sudah melampaui batas atmosfer, naik lagi, maka dia tidak bisa nafas. Ya katakanlah orang dimasukkan di dalam tabung, tong, ditutup rapat, tidak ada udara dari luar. Kira-kira nafasnya longgar atau sempit? Masih sempit lah. Jangankan begitu, di dalam sebuah kamar yang tidak ada ventilasinya,
itu lama-lama sesak. Karena apa? Udara dihirup, sedangkan seterusnya tertutup, tidak ada udara masuk. Nah, kenapa orang-orang yang naik ke bulan, katanya itu kan melebihi atmosfer, harus membawa udara dari bumi dengan teknologi yang canggih. Ditempatkan apa? Yaitu dibawa ke atas, lalu digunakan untuk bernapas ketika di sana tidak ada oksigen. Di dalam air itu kan tidak ada oksigen, Pak. Orang kalau masuk ke dalam air bisa bernapas enggak? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa bernapas, dadanya longgar atau sempit? Sempit. Untuk bisa lama di dalam air harus membawa tabung gas, Pak. Lihat penyelam-penyelam itu. Kalau membawa itu tidak bisa. Nah, itu diibaratkan orang yang tidak bisa menerima tentang penyampaian Rasul, risalah ilahiyah, yaitu petunjuk-petunjuk hidup untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat. Ini kalau mereka tidak mau menerima, tiap-tiap ada dakwah Islam, hatinya sesak. Direalisir di dalam wajahnya mangkel, gondok, berapa gitu, karena nggak senang. Nah, ini perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang musyrik yang membangkang. Membangkangannya itu dengan alasan, kalau kamu diberi mukjizat seperti nabi-nabi dulu, baru saya percaya. Andai kata diberi, tidak akan percaya juga. Seperti zaman Bani Israel yang lalu kepada Nabi Musa, mereka akan percaya dengan syarat, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Saya mau percaya dengan kamu kalau saya melihat Tuhan dengan mata kepala, dengan mata telanjang ini. Nah, saat itu karena Allah tidak membuat sunnah, aturan memperlihatkan zatnya di dunia, maka saat itu fa'arratumus sha'iqah, mereka disambar petir. Di siang bolong, tidak ada hujan, tidak ada mendung. Kenapa? Minta yang aneh-aneh dalam rangka ingin menipu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa dulu diberi ayat, artinya mukjizat. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Di antaranya tongkatnya itu ketika dipukulkan atas perintah Allah ke Laut Merah, maka laut itu airnya membelah menjadi jalan tol di dalam laut. Maka Nabi Musa dengan kaumnya ketika lari meninggalkan Mesir menuju ke Palestina dengan enak berjalan, dikejar oleh Fir'aun. Setelah Musa dan kaumnya mendarat, Fir'aun di tengah-tengah, airnya dikembalikan oleh Allah. Fir'aun dalam keadaan terdesak mau beriman, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena pintu tobat buat Fir'aun ditutup. Ini. Nah, orang yang tidak menerima hukum-hukum Allah, itu mencari-cari alasan. Sekarang banyak orang yang tidak mau menerima hukum Islam, alasannya Islam itu kan 1.500 tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu, cocok untuk padang pasir, cocok untuk zaman onta. Sekarang itu zamannya zaman modern, tidak cocok Islam itu untuk sekarang, alasan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat Islam kepada Nabi Muhammad itu di akhir zaman. Jadi saat 1450 tahun yang lalu itu zaman sudah akhir. Itu di bawah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang rasa pintar, Pak, tapi tidak mendalami agama, wah ini cocok untuk zaman dahulu. Nah, dulu ketika masih ada Partai Komunis Indonesia, PKI, Pak. Bapak-bapak ingat PKI ya? Ingat tak?
Apa kabarnya? Palu arit ya. Ini untuk digunakan garis siapa? Palunya untuk siapa itu? Ya, itu lambang mereka. Mereka itu kan anti Tuhan. Atau tidak beragama. Menghina Al-Quran. Al-Quran itu dianggap lantunan padang pasir. Ini pernah terjadi di daerah Banyuwangi, Pak. Yaitu ketika PKI propaganda supaya orang Islam datang untuk ditipu, itu maksudnya. Orang Islam disuruh masuk komunis, disuruh datang dalam kampanyenya itu. Karena ada bacaan Quran, orang Islam mau datang. Dibacakan Quran. Sekarang tibalah waktunya dibacakan lantunan Al-Quran. Setelah qari itu baca Shadaqallahul Azim, dibarengi dengan suara gong jenggur gitu. Apa kata? Demikianlah lantunan padang pasir di zaman unta yang lalu. Itu kan penghinaan itu. Lah waktu itu kalau orang Islam nggak terima begitu, itu benar itu. Al-Quran dibarengi gong. Mereka menuduh ini adalah berlaku zaman unta yang lalu. Masa sekarang mengikuti aturan itu? Nah, ini seperti orang dahulu. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu karena dadanya sempit, tidak bisa menerima petunjuk-petunjuk seperti itu. Kazalika, seperti itulah, itu kembali kepada wa may yurid, mulai awal sampai akhir itu termasuk dalika, namanya musyar ilaih. Yaj'alu menjadikan Allah itu, terjemahan Indonesia, Allah menjadikan ar-rijsa, kekejian. Keji itu kotor, Pak. Kotor jasad, kotor hati. Hati yang kotor tidak bisa dibersihkan dengan sabun, dengan alat-alat pembersih dunia ini. Hati yang kotor itu dibersihkan dengan iman dan tobat dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Alalladzina, kotor atas mereka yang la yu'minun, mereka tidak beriman. Artinya tidak beriman itu yaitu mereka membangkang, ingkar kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Dan itu tidak zaman Nabi Muhammad saja, dulu zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, sudah ada pembangkangan orang-orang musyrik terhadap apa yang disampaikan oleh para utusan Allah, sehingga hati mereka dipersempit oleh Allah. Seperti orang ketiadaan oksigen, ya, lalu mereka tidak bisa bernafas, sengal. Nah, ini kalau di bumi di sini ada orang sesak nafas, ya dibantu dengan oksigen dalam tabung itu ya. Kira-kira kalau pakai itu bayar nggak orang sakit? Mesti bayar nggak? 4 tabung ya, di total berapa? Tapi Allah memberi oksigen mulai kita lahir, mulai dalam perut ibu sampai sekarang, nggak pernah direkening oleh Allah. Allah Maha Penan dan Rahim. Allah Maha Kasih Sayang. Ini. Jadi oksigen itu tidak dijual oleh Allah. Nah, sementara untuk memberi nafas orang-orang yang sesak dada pakai tabung. Yang punya tabung minta diganti. Berapa habisnya biayanya memasukkan oksigen ke dalam tabung untuk dimasukkan ke dalam orang yang dadanya sesak itu. Nah, itu percontohannya orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk-petunjuk Allah untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat. Itu hati mereka disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 126, hadza wa hadza, dan inilah siratu rabbika, jalan Tuhanmu, mustaqimah, yang lurus. Orang itu kalau lewat jalan lurus kan cepat, Pak, dan dekat.
lain dengan jalan yang belak-belok, lama dan kadang-kadang tersesat. Qad fassalna, qad sungguh, fassalna kami telah menjelaskan, menguraikan al-ayat, yaitu ayat-ayat liqaumin, bagi kaum yazakkarun, yang mau mengingat, memperhatikan. Orang yang tidak mau perhatikan lalu diberitahu dadanya sesak tadi itu. Ini memang para rasul, dari rasul pertama sampai rasul yang terakhir, itu selalu mendapat tantangan-tantangan dari kaumnya. Kaumnya menipu mereka. Nah, menipu Nabi Muhammad SAW yaitu dengan berbagai cara. Quran dianggap sihir, Quran dianggap jiplak daripada sastra-sastra kuno. Itu alasan-alasan mereka. Padahal mereka mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Di dalam sejarah, Pak, masyarakat yang hidup bersama Muhammad sebelum jadi Rasul, mereka itu senang dengan Muhammad itu, memuji terhadap Muhammad. Kenapa? Muhammad itu jujur dan selalu berbuat baik dengan masyarakat, sehingga memberi gelar, orang masyarakat waktu itu memberi gelar Muhammad Al-Amin. Tetapi setelah Muhammad dianggap dikasih menjadi Rasul, mereka balik membenci. Kenapa? Walid Al-Mughirah itu pernah berkata, andaikan Muhammad itu betul utusan Allah, mestinya diberikan kaya, tidak diberikan kepada Muhammad. Apa Muhammad itu? Muhammad dikecilkan, orangnya miskin, keturunannya keturunannya tidak mulia dan tidak punya jabatan apa-apa. Sedangkan saya kaya, kata Walid bin Mughirah. Turunan saya orang hebat-hebat, punya kekuasaan. Jadi kalau Muhammad itu benar, mestinya bukan kepada Muhammad, diberikan kepada saya. Nah, itu diantaranya pembangkangan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Nabi dianggap orang rendahan. Mereka yang merasa berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan. Kalau yang disangkan Muhammad itu benar, saya yang menerangkan, saya terima itu. Walaupun benar kalau Muhammad, saya tidak mau terima. Kenapa? Dia itu orang rendahan, wong cilik, wong cilik. Nah, ini termasuk yang kurun, penipuan mereka, rekayasa terhadap mereka. Para jamaah yang terhormat, ayat 124 yang telah kita terjemahkan tadi, itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat nomor 25. Di situ belum ada, Pak. Kalau ada Quran itu kita lihat, nanti kita sampai ke sana. Ayatnya ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaa'ikah laula unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Wa qala, dan telah berkata, alladzina, orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, tidak mengharap bertemu dengan kami. Jadi orang yang menentang hukum Allah itu dianggap tidak mengharap bertemu kami nanti di surga. Mereka berkata, apa katanya? Laula unzila 'alainal malaikah. Kenapa Allah tidak menurunkan kepada kami malaikat? Kok Muhammad yang diberikan? Kok tidak malaikat langsung disuruh kepada kami? Lah, selain Muhammad tidak dipilih oleh Allah. Au nara rabbana, kami bisa melihat Tuhan kami. Kok nyuruh Muhammad yang tidak punya jabatan apa-apa itu? Nah, orang itu tidak boleh mengecilkan orang, Pak, ya.
Orang yang dikecilkan kadang-kadang orangnya lebih besar daripada yang mengecilkan. Ini laqad istakbaru fi anfusihim. Sesungguhnya mereka itu memandang besar tentang diri mereka. Aku itu orang gede ya. Aku ini orang kaya loh ya. Jadi orang kaya yang tidak mau menerima petunjuk Allah itu tidak pernah mau salah. Siapa yang berani menyalahkan orang kaya? Orang yang pintar, kalau tidak beriman kepada Allah, dia selalu merasa benar. Jadi orang lain mesti salah. Kalau ada kebenaran datang yang orang yang dipandang lebih rendah dari dia, ditolak. Nah, orang yang tidak beriman itu, wong soge gak iso salah, wong pinter gak iso salah, jaluk bener terus. Orang kaya tidak pernah salah, Pak. Ada, tapi orang gak berani menyalahkan dia. Orang pinter apa tidak pernah salah? Sering salah. Tapi orang rendah, orang yang merasa rendah daripadanya, tidak mau menyalahkan. Nah, orang-orang yang tidak ahli tentang syariat Islam, kok bisa menyatakan Islam itu tidak berguna? Gitu. Yaitu seperti zaman PKI dulu, Quran itu berlaku zaman 1400 tahun yang lalu. Ini untuk zaman unta, sekarang tidak ada unta. Masa diberi aturan seperti itu? Nah, dikecilkan. Padahal pengetahuan mereka di bidang tentang agama nggak tahu sama sekali. Mungkin mereka itu punya pengetahuan fisika, pengetahuan sosial, tapi pengetahuan agama nggak punya. Loh, orang itu kalau untuk komentar tentang agama kan harus mengerti agama. Udah ngerti agama kok memberi komentar agama. Ini surat Al-Furqan ayat 21, surat nomor 25. Jadi di zaman nabi-nabi yang lalu, mereka itu betul-betul tidak mau menerima ajaran Nabi, berarti tidak ingin bertemu Tuhan besok. Mereka selalu berkata, kenapa sih kok tidak malaikat yang turun? Kenapa kami tidak bisa melihat Tuhan yang memerintahkan itu? Padahal Allah membuat aturan di dunia ini, Allah tidak bisa dilihat zatnya dengan panca indera. Ada di dunia ini, ada tapi tidak bisa kita lihat, Pak. Bisa tapi kita berakibat. Coba matahari di tengah-tengah itu, lihat. Matanya sakit nggak? Nah, untuk membuat alat harus ada alat. Nah, diizinkan melihat Allah tidak sekarang. Besok di surga, kalau orangnya sudah berbahagia, yauma idzin, pada hari itu mereka itu nabirah. Wujuhu yauma idzin nabirah. Wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Mereka melihat kepada Tuhannya. Kenapa? Allah sudah mengizinkan dengan keadaan-keadaan yang pada waktu itu tidak perlu dengan diketahui dengan panca indera seperti di dunia ini. Nah, di sini. Nah, para jamaah yang hormat, di antaranya lagi surat Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat 36, mereka itu kalau tidak mau percaya kepada para rasul, alasannya dibuat-buat, dimakanu yang kurun tadi itu. Surat ini menyatakan wa idza ra'atal ladzina kafaru, apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, ayattakhizunaka illa huzwa, mereka itu tidak mau melihat kamu, mau melihat tetapi mempermainkan, menganggap kecil. Orang mempermainkan itu, yang dipermainkan dianggap kecil itu. Ini hadzal ladzi yadhkuru aliyatakum, inilah orang hadzal ladzi yadhkuru aliyatakum, apakah orang ini mau mengingat atau mau mencela Tuhan-Tuhan? Wahum bi dzikrir rahmani, sedangkan mereka mengingat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah, Pak. Kafirun, mereka itu ingkar. Disinilah kalau Nabi ditentang oleh kaumnya,
Itu sudah sejak dahulu begitu. Orang-orang kafir itu selalu memandang enteng, memandang kecil kepada Rasul-Rasul utusan Allah ini. Para jamaah yang terhormat, lalu ayat berikutnya, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki itu artinya Allah menghendaki menurunkan petunjuk, lalu mereka menolak. Itu yang nanti dadanya disesakkan oleh Allah itu. Jadi Allah menghendaki itu, tidak menghendaki lalu orang itu dibuntu akalnya, tidak. Allah menghendaki itu menurunkan utusan, menyampaikan jalan yang benar, tapi mereka tolak. Nah, mereka menolak itu karena dadanya sempit, hatinya, kata orang Jawa, atine peteng, tidak bisa melihat sinar cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 126, hadza siratu rabbika mustaqima. Apa yang dibawa oleh para rasul itu dari Allah. Kalau dari Allah mesti benar. Kenapa? Karena Allah itu yang mencipta, tahu akan ciptaan, butuh apa ciptaannya ini, makhluk ini butuh apa, Allah tahu. Karena itu diberi peraturan. Untuk di dunia ini ada aturan namanya aturan nyata, fisika, aturan-aturan yang nyata yang berdasarkan sebab akibat. Ini, kalau siapa yang mau menjerumuskan diri ke dalam sumur, ya terjerumus. Ini Allah memberi petunjuk, ini jalan lurus, ini jalan bengkok. Ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang salah. Lah, yang benar dari Allah kalau ditolak, itu karena pengertian itu hatinya sempit, milih yang tidak baik. Para jamaah yang terhormat, nikmat dunia itu sangat menggiurkan, tapi sering menipu. Nikmat dunia ini kepentingannya cuma sesaat. Kalau itu yang dikejar, maka ia akan mencari kesenangan yang sebentar. Kami tidak mengharamkan sepak bola ya Pak ya. Tapi akibat orang kalau mendem bola, kalau terlalu, itu akibatnya juga tidak baik. Malam ini kan ada pertandingan antara Indonesia dan Filipina. Tapi antrinya sejak kapan? Beberapa hari yang lalu. Karena belum dibuka tiketnya, yaitu secara online, secara tanda terima, nanti akan ditukarkan dengan tiket yang asli. Rebutan sejak siang tadi. Padahal permainan sepak bola cuma 2 jam, nggak sampai Pak ya. Ini kalah atau menang. Habis itu kalau menang, dapat apa mereka para penonton? Bangga. Nah, tetapi kalau tidak kalah, berutu, kata-kata ngamuk kan gitu. Lurus. Jadi supporter itu kalau yang diidolakan itu kalah, ngamuk itu, dadanya sempit itu. Dia kalau ngamuk dapat apa? Kalau itu dia menang dapat apa penonton itu? Hanya senang. Tapi senang itu, senangnya nonton bola itu sampai setahun Pak. Kan senangnya ketika nonton itu dan ketika pulang, wah jago saya menang, itu saja. Tapi kesenangan nikmat akhirat itu selama-lamanya. Nikmat dunia harus dicari, tapi kalau nikmat akhirat gak usah mencari, sudah tersedia, tinggal menerima. Itulah yang dinamakan hari pembalasan. Jadi di akhirat itu tempatnya tempat pembalasan, tapi di dunia ini tempat untuk beramal, mencari kebaikan. Kebaikan yang dicari di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi di dunia ini disuruh mencari jalan yang menyenangkan hidup di dunia, dan jalan yang menyenangkan di akhirat nanti. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau petunjuk manusia itu hanya petunjuk dunia saja. Petunjuk akhirat nggak tahu kalau tidak menerima pemberitahuan dari Allah.
Apa itu kesenangan di alam barzakh, di alam kubur? Tidak tahu kalau Allah tidak menerangkan. Kalau Allah menerangkan, tidak percaya. Oleh karena itu tidak akan tahu apa nikmatnya di alam kubur itu. Jembar kuburane, padang kuburane, seneng no jero, akeh kancane. Nah, supaya berbuat begitu itu apa? Aminu wa'malu sholihah, berimanlah dan beramal yang baik. Amal yang baik itu tidak menurut manusia, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut manusia amal yang baik itu kalau memberi dia baik, kan begitu. Kalau tidak memberi, oh jelek itu orang. Tetapi petunjuk dari Allah, kebaikan itu disuruh menerima, kamu akan baik. Kalau kamu menolak, ya tidak dapat apa-apa. Di sini, sebab petunjuk untuk mulai hidup di alam kubur, hidup berimpun di padang mahsyar, dan sampai masuk surga, itu usahanya sekarang. Bagaimana? Nah, itulah Allah menurunkan wahyu berupa ad-din, berupa agama, disampaikan oleh manusia-manusia yang terpilih, lalu disampaikan kepada umatnya. Umatnya menolak. Kalau kayak menolak nanti ya disempitkan dadanya. Baru di dunia dadanya sempit, apalagi di alam kubur nanti, apalagi di padang mahsyar nanti, apalagi terakhir dia di neraka. Mana mungkin dia akan mendapat kesenangan. Para jamaah yang terhormat, itulah hadza siratu rabbika mustaqima. Itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah di jalan yang lurus. Tentulah ia menerima ajaran Islam dengan perasaan hati luas, tidak sempit. Dan orang-orang yang sesat, sulitlah baginya untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul yang asalnya dari Allah. Seperti sulitnya orang naik ke langit tetapi tidak membawa udara dari bumi. Di atas atmosfer tidak ada udara, itu apa? Oleh karena itu orang tidak hidup di sana, hidupnya di bumi. Dan di tempat yang lain orang masih tidak tahu apa di sana ada oksigen atau tidak. Ini para jamaah yang terhormat, insyaallah ayat 124 sampai 125 itu telah kita selesaikan, dan kita nanti akan membaca firman Allah kelanjutan surat An-Nisa, surat nomor ini, nasib orang-orang yang durhaka di akhirat. Nah, ini beritanya sekarang sudah sampai. Orang yang durhaka di akhirat nanti akan diberi balasan oleh Allah. Bagaimana nasibnya? Nah, tunggu ayat berikutnya akan kita baca insyaallah dalam waktu yang akan datang. Para jamaah yang terhormat, mari kita akhiri kajian kita dari surat Al-An'am ayat 124, 125, 126. Ini telah kita baca dan kita pahami makna-maknanya. Tafsirnya masih ringkas sekali, Pak, karena kami tujuannya untuk mengantarkan terjemah, memahami kalimat-kalimat. Baru nanti belajar tafsir kalau sudah memahami arti kalimat per kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.